Baik, saat ini kita masuk ke dalam materi pertama pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau bisa disingkat juga dengan SDM, bagi perusahaan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Maju mundurnya perusahaan sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Bahkan, daya saing perusahaan sangat ditentukan oleh adanya SDM yang andal. Banyak perusahaan yang bangkrut dan akhirnya ditutup karena kurangnya memperhatikan aspek SDM. Namun sebaliknya, banyak perusahaan yang berkembang pesat karena kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi SDM. Salah satu sistem manajemen SDM yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah manajemen SDM yang berbasis kompetensi. Faktor kunci kesuksesan pengelolaan SDM ini adalah masalah keteladanan dari pemimpin terhadap bawahan, serta perkataan dan tindakan yang tidak munafik. Pada saat ini, negara kita mengalami krisis keteladanan, baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Kita memerlukan pemimpin yang dapat dijadikan panutan. Pengelolaan SDM di perusahaan perlu dilakukan adanya evaluasi, baik secara internal maupun eksternal, untuk mengetahui kelemahan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Evaluasi ini juga dapat dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan yang diemban oleh komisaris. Sebagai human capital, SDM perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan SDM yang profesional, kompeten, dan andal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu prinsip GCG dalam manajemen SDM. Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM adalah: yang pertama ada prinsip keadilan atau fairness, di mana prinsip ini berarti agar dihindari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran, atau antar golongan atau sara, serta jenis kelamin atau gender yang bersifat subjektif. Perlakuan yang adil dan objektif dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebijakan pengkajian atau remunerasi karyawan hendaknya diterapkan secara objektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja. Penghargaan atau reward juga diberikan sesuai dengan prestasi yang dicapai dan sanksi yang dikenakan sesuai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi. Prinsip ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi, dan mutasi karyawan hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karir yang jelas dan konsisten. Dasar pertimbangan seseorang dipromosikan karena prestasi kerja yang baik, ditunjukkan dengan hasil penilaian karyawan dan sikapnya yang dapat dijadikan teladan, misalnya disiplin, kerjasama atau teamwork, serta saling menghargai. Sehingga terhindar dari adanya promosi berdasarkan nepotisme, misalnya kedekatan dengan pimpinan atau terdapat hubungan keluarga. Kebijakan mutasi dan promosi karyawan ini yang tidak transparan akan dapat menimbulkan keresahan dan penurunan motivasi kerja, bahkan dapat mengakibatkan adanya unjuk rasa atau demonstrasi yang mengganggu kinerja perusahaan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu prinsip pengungkapan atau disclosure, di mana prinsip ini berarti bahwa segala informasi, kebijakan yang ditetapkan perusahaan dapat diakses atau diketahui oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu atau up to date,
sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Semua kebijakan perusahaan atau informasi penting telah dikomunikasikan secara tepat dan dihindarkan dari adanya informasi yang menyesatkan atau bias. Prinsip yang keempat yaitu prinsip pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip ini berarti bahwa segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kepada publik. Perusahaan hendaknya memberikan kebebasan berorganisasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, karyawan diberi untuk menampung aspirasi para karyawan. Manajemen perusahaan tidak perlu mengekang atau membatasi kegiatan serikat karyawan atau forum pekerja, asal dijalankan secara benar dan proporsional. Dalam hal ini, manajemen perlu menjaga hubungan kemitraan dengan serikat karyawan atau forum pekerja agar terbina suasana kerja yang kondusif. Baik, pada slide ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai prinsip GCG dalam manajemen SDM. Manajemen SDM berdasarkan prinsip GCG memerlukan komitmen penuh dari manajemen puncak atau top manajemen dan konsistensi dalam implementasi di setiap jenjang organisasi. Terdapat 4 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang mengelola SDM berdasarkan prinsip GCG, yaitu yang pertama, suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan serta antara karyawan dengan manajemen. Yang kedua, kinerja perusahaan meningkat karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sangat merugikan perusahaan karena segala kebijakan atau keputusan ditetapkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi prinsip keadilan atau fairness. Yang keempat, yaitu daya saing perusahaan akan meningkat karena memiliki karyawan yang andal dan profesional. Semoga dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaan SDM ini, dapat para karyawan menjadi lebih sejahtera dan perusahaan semakin maju. Selanjutnya yaitu mengenai fakta integritas. Pengertian dari fakta integritas sendiri merupakan komitmen manajemen atau pimpinan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance atau GCG di dalam sebuah perusahaan. Fakta integritas berisi mengenai komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, manajemen perlu bertindak jujur dan dapat dipercaya untuk menghindari konflik kepentingan serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, fakta integritas ini diperkenalkan pertama kali tahun 1990 oleh Transparency International. Pemberlakuan fakta integritas didukung oleh 3 pilar kemitraan, yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang merupakan koalisi dari penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat madani yang concern terhadap pencegahan korupsi menuju Indonesia baru yang bersih, transparan, dan profesional. Selanjutnya mengenai modul fakta integritas. Fakta integritas digunakan untuk memudahkan implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Modul tersebut merupakan panduan yang terperinci yang berisikan apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh karyawan maupun manajemen perusahaan. Selain itu, modul itu juga berisi penghargaan yang diberikan kepada karyawan dan juga sanksi-sanksi yang dikenakan apabila terdapat karyawan yang melanggar fakta integritas. Untuk memudahkan monitoring pelaksanaan, fakta integritas tersebut perlu dibutuhkan suatu komite integritas yang beranggotakan pihak luar yang independen, yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, serta kompetensi yang memadai. Selanjutnya, manfaat dari penerapan fakta integritas ini sendiri, yang pertama, mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, meningkatkan kinerja perusahaan yang ditujukan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang memuaskan. Ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif. Keempat, meningkatkan nilai perusahaan atau value creation. Dan jika perusahaan tersebut sudah go public, maka harga sahamnya akan naik.
Kelima, meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan, serta citra positif organisasi di mata publik akan meningkat. Selanjutnya mengenai modul fakta integritas. Fakta integritas digunakan untuk memudahkan implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Modul tersebut merupakan panduan yang terperinci yang berisikan apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh karyawan maupun manajemen perusahaan. Selain itu, modul itu juga berisi penghargaan yang diberikan kepada karyawan dan juga sanksi-sanksi yang dikenakan apabila terdapat karyawan yang melanggar fakta integritas. Untuk memudahkan monitoring pelaksanaan, fakta integritas tersebut perlu dibutuhkan suatu komite integritas yang beranggotakan pihak luar yang independen, yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, serta kompetensi yang memadai. Selanjutnya, manfaat dari penerapan fakta integritas ini sendiri, yang pertama, mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kedua, meningkatkan kinerja perusahaan yang ditujukan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang memuaskan. Ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif. Keempat, meningkatkan nilai perusahaan atau value creation. Dan jika perusahaan tersebut sudah go public, maka harga sahamnya akan naik. Kelima, meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan, serta citra positif organisasi di mata publik akan meningkat. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu sinergi serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Untuk pengertian serikat pekerja itu sendiri, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya, yaitu serikat pekerja versus manajemen. Saat ini, dalam tayangan televisi dapat dilihat banyaknya pekerja yang berunjuk rasa atau demonstrasi terhadap manajemen perusahaannya. Hal ini terjadi karena sering timbulnya konflik antara manajemen dengan serikat pekerja yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan baik. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh adanya ketidaksepakatan antara serikat pekerja atau karyawan dengan manajemen perusahaan. Perusahaan dengan serikat pekerja yang sering berunjuk rasa baik menuntut kenaikan upah atau gaji maupun kesejahteraan lainnya, dipastikan proses produksi atau aktivitas usahanya menjadi terganggu. Apabila masing-masing pihak saling memaksa dan tidak mau mengambil jalan tengah dengan bermusyawarah, maka sulit untuk terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Manajemen perusahaan hendaknya memperlakukan karyawan secara adil dan proporsional serta dapat menghindarkan diri dari sikap arogansi kekuasaan semata. Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Perjanjian Kerja Bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Serikat pekerja dan manajemen perusahaan perlu melakukan musyawarah dalam menyusun PKB dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan dinamis. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKB dimaksudkan sebagai wujud kemitraan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan perusahaan sebagai implementasi prinsip-prinsip GCG. Pada pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain disebutkan bahwa yang pertama, perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat a. hak dan kewajiban pengusaha, b. hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh, serta pekerja atau buruh, c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerjasama. Yang kedua, ketentuan dalam perjanjian kerjasama
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, dalam hal isi perjanjian kerja bersama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sinergi serikat pekerja dengan manajemen. Sinergi antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan sangat diperlukan agar tercipta suasana yang kondusif dalam suatu perusahaan. Sinergi ditunjukkan dengan sikap saling menghargai serta kerjasama dalam suatu hal. Manajemen hendaknya memandang serikat pekerja sebagai human capital dan mitra dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Sebaiknya, serikat pekerja hendaknya dapat memposisikan diri sebagai partner yang baik dan selalu bahu-membahu dengan manajemen. Manfaat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen. Serikat pekerja memegang peranan penting dalam implementasi good corporate governance di perusahaan. Manajemen perusahaan dan serikat pekerja hendaknya menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan good corporate governance di perusahaan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Serikat pekerja dapat mendorong manajemen perusahaan untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance di perusahaan agar tidak kehilangan arah dan tujuan semula.